Banyak KPM yang bertanya-tanya, nama saya kok nggak ada di daftar pencairan ya? Padahal kemarin-kemarin saya dapat. Kenapa sekarang nama saya tidak dipanggil atau dihapus? Pernah bilang begitu? Atau sekarang Bapak Ibu sedang mengalami hal yang sama? Banyak keluarga penerima PKH dan BPNT sekarang bingung dan kecewa. Dulu dipanggil, sekarang nama tiba-tiba hilang. Yang lain bisa cair di kantor pos, kita malah tidak dapat undangan sama sekali. Jangan buru-buru menyalahkan siapa dulu, karena ada fakta, ada 5 penyebab utama kenapa teman-teman tidak muncul di daftar pencairan bantuan. Ada 5 penyebab ini terjadi di ribuan desa di Indonesia. Dan yang lebih penting, setiap masalah punya solusi, asalkan teman-teman tahu caranya dan berani bertanya. Di video kali ini kita akan bahas, diharapkan teman-teman jangan skip-skip, budayakan untuk menonton sampai selesai. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya di channel Fernando Mantawai. Di video kali ini admin akan berbagi informasi terkait pencairan PKH dan BPNT lewat pos. Kenapa nama teman-teman tiba-tiba hilang, dan ada 5 penyebab yang akan admin bahas dan akan memberikan solusi bagi teman-teman yang tidak mendapatkan bansos atau PKH-nya di kantor pos. Sebelum kita menyimak informasi atau pembahasannya, bagi teman-teman yang baru mampir atau yang baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi update terbaru. Langsung saja kita ke informasi atau pembahasannya. Let's go. Baiklah teman-teman, dimanapun Anda berada, masuk kita ke penyebab pertama ya. Penyebab pertama, belum masuk atau sudah terhapus dari DTSN. Penyebab pertama, teman-teman belum masuk atau sudah dihapus dari DTSN, yaitu Data Terpadu Sejahtera Nasional. DTSN adalah dasar utama penyaluran bantuan PKH dan BPNT. Kalau nama teman-teman tidak masuk ke DTSN, maka data teman-teman tidak terkirim ke pusat karena teman-teman tidak masuk ke daftar pencairan pos. Dan teman-teman tidak akan menerima surat undangan dari kantor pos. Ada beberapa penyebab. Yang pertama, belum pernah diusulkan oleh desa, sudah pernah masuk tapi tidak aktif atau tidak diperbarui. Selanjutnya, dicoret karena tidak hadir di pencairan sebelumnya, terlambat ikut musyawarah atau validasi. Ini ciri-ciri teman-teman tidak masuk ke DTSN. Yang pertama, nama teman-teman tidak muncul di aplikasi cek bansos. Teman-teman tidak menerima undangan dari pos dan tidak ada nama teman-teman saat pencairan kolektif. Untuk solusi yang bisa admin kasih, segera cek status nama teman-teman lewat aplikasi cek bansos, datangi ke desa kelurahan, minta konfirmasi status DTSN, ajukan diri ke aparat desa untuk pengusulan ulang Sanmusdes. Untuk terakhir, pastikan seluruh anggota keluarga juga terdata dengan benar. Penyebab yang kedua, data kependudukan bermasalah, NIK tidak valid. Penyebab kedua, tidak valid atau data tidak cocok di sistem pusat. Sistem penyaluran bansos sekarang berbasis NIK online. Bila ada kesalahan sedikit pun seperti nama beda di KTP dan kartu keluarga, NIK belum online di Dukcapil, KK bermasalah, ada data ganda dalam satu rumah, maka nama teman-teman langsung gugur dari penerima bantuan. Kasus nyata di lapangan, nama KTP Nurhanini, nama di KK Nurani, nama di sistem Nuraheni. Meski terlihat mirip, sistem tidak bisa membaca sebagai orang yang sama. Untuk solusi, cek ke Dukcapil dan pastikan NIK teman-teman aktif dan cocok. Lakukan perbaikan KK, data kartu keluarga, KTP bila ada kesalahan, ejehan atau tanggal lahir. Untuk terakhir, pastikan seluruh data keluarga juga tidak tumpang tindih. Penyebab yang kedua, digantikan oleh warga lain yang dianggap lebih layak. Penyebab ketiga, teman-teman diganti orang lain karena dianggap sudah tidak memenuhi syarat bantuan.
Setiap tahap penyaluran, pemerintah melakukan evaluasi penerima. Jika teman-teman sudah tidak punya anak sekolah, sudah tidak punya balita, sudah tidak punya lansia atau disabilitas, atau dianggap sudah mampu, maka bantuan bisa dihentikan dan nama teman-teman digantikan ke warga lain yang lebih layak. Untuk evaluasi ini bisa dilakukan oleh pendamping sosial, desa atau kelurahan, atau sistem pusat berdasarkan hasil survei. Untuk solusi, tanya ke aparat desa alasan nama teman-teman tidak aktif lagi. Jika masih merasa layak, ajukan usulan ulang. Siapkan bukti pendukung seperti kartu pelajar, anak, surat disabilitas, dan lain-lain sebagainya. Untuk penyebab keempat, tidak hadir atau menolak bantuan di tahap sebelumnya. Penyebab keempat, teman-teman tidak hadir saat jadwal pencairan sebelumnya atau pernah menolak bantuan. Contoh kasus, Anda tidak datang ke pos saat dijadwalkan. Teman-teman datang dari tidak lengkap berkas KTP, kartu keluarga. Teman-teman bilang ke petugas bahwa bantuan tidak dibutuhkan. Atau teman-teman menyuruh orang lain mengambil tanpa surat kuasa. Jika ini terjadi lebih dari sekali, sistem bisa anggap teman-teman tidak aktif dan menghapus teman-teman dari daftar. Untuk solusi, jika memang ada kendala sebelumnya, buat surat keterangan dari RT RW, laporkan ke desa atau pendamping soal bahwa teman-teman ingin diaktifkan kembali. Ikuti proses usulan ulang di Musdes berikutnya. Untuk jadwal pos belum turun, itu penyebab kelima ya, di daerah teman-teman. Penyebab kelima, belum ada jadwal pencairan atau distribusi pos di wilayah teman-teman. Kadang nama teman-teman sebenarnya sudah masuk, tapi pos belum menjadwalkan pencairan. Desa belum terima surat resmi, petugas belum umumkan daftar lengkap. Jadwal teman-teman ditunda ke tahap selanjutnya. Ini sering terjadi di wilayah terpencil, kepulauan, desa dengan gangguan akses internet atau sistem. Untuk solusi, koordinasi rutin dengan desa atau kantor pos. Pastikan teman-teman tidak tertinggal informasi RT RW, pendamping, dan selanjutnya simpan semua dokumen bantuan teman-teman untuk bukti penerima aktif. Nah, 5 penyebab nama teman-teman tidak ada di kantor pos tidak masuk ya. Yang pertama, tidak masuk atau sudah dihapus dari DTSN. Yang kedua, NIK atau data kependudukan bermasalah. Yang ketiga, diganti oleh warga lain yang lebih layak. Yang keempat, tidak hadir atau menolak bantuan sebelumnya. Yang kelima, penyebabnya terakhir, jadwal pencairan belum masuk ke wilayah teman-teman. Untuk langkah nyata bisa dilakukan, cek data teman-teman di aplikasi Cek Bansos, koordinasi dengan desa atau kelurahan, urus data NIK, kartu keluarga di Dukcapil, siapkan dokumen penting KTP, kartu keluarga, surat keterangan RT ya. Jangan lewatkan musyawarah desa atau pendamping ulang. Pantau jadwal pos di grup WA desa atau papan pengumuman. Itulah informasi dari admin, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Fernando Mentawai supaya tidak ketinggalan informasi update terbaru. Semoga bermanfaat.